Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anis Teorini, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri Bonangrejo, Kabupaten Karanganyar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata saya tentang nilai dan peran guru penggerak. Menurut Ki Rahajar Dewantoro, aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Inilah aksi nyata tentang nilai dan peran guru penggerak dalam pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yuk kita pahami bersama. Berpihak pada murid. Sebagai guru yang berpihak murid, maka saya akan berusaha menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Saya mengetahui beberapa karakter siswa yang dapat saya jadikan dasar untuk merancang pembelajaran di kelas, sehingga pembelajaran kelas lebih bervariasi, baik secara pengetahuan, keterampilan berupa produk, maupun karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga hasil belajar yang diperoleh sesuai harapan. Contohnya, kegiatan yang berpihak pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid sesuai kodrat alam yang dimiliki oleh siswa dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Membuat kesepakatan kelas, menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi seperti discovery learning, inquiry, dan lain sebagainya. Belajar di ruang terbuka seperti pengamatan di alam, melaksanakan asesmen diagnotis seperti kuis di awal pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ini contoh foto dari saya melihat murid melakukan pengamatan siswa. Salah satu kegiatan berpihak pada murid, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, kemudian cara mengamati, mau menyusun menjadi sebuah produk dan hasil yang mereka sudah ditunjukkan. Kemudian dari hasil melihat, saya mendengarkan hasil presentasi mereka di depan kelas dan produknya juga di bawah ditunjukkan. Ini foto-fotonya. Kemudian setelah itu saya melihat ekspresi siswa setelah menyelesaikan presentasi. SMA Negeri Bonangrejo. Kesimpulannya, saya sudah merasa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran proyek pembuatan herbarium kering dari tumbuhan dengan hasil belajar yang lebih baik lagi. Ya, tadi di salah satunya menjadi juara KSN Biologi tingkat juara 3 atas nama Cici Davina Salwa dari kelas 10 kelas 1. Inovatif. Sebagai guru yang inovatif, maka saya berusaha membuat bahan ajar lebih interaktif, menarik, dan menyenangkan. Merancang metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman atau perkembangan zaman. Memanfaatkan fasilitas internet yang ada di sekolah, memanfaatkan teknologi yang sudah ada agar memunculkan ide baru dan karya baru seperti nanti membuat video pembelajaran. Nah, ini foto-foto gambar saya. Selalu berusaha membuat pelajaran lebih bervariasi, interaktif dan menyenangkan, baik di dalam kelas ataupun di lapangan. Mandiri. Saya guru sebagai mandiri, yaitu guru mampu memotivasi diri sendiri untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Untuk saat ini saya prioritaskan pada mapel biologi, yaitu aktif membangun komunitas dengan sekolah, komunitas MGMP, komunitas antar pendidik madrasah, organisasi profesional seperti PGRI, kemudian aktif mengikuti kegiatan kompetensi profesional seperti diklat, workshop, seminar, IHT, dan kursus.
juga mendesain pembelajaran secara mandiri, mulai dari perencanaan, membuat media, memodifikasi media pembelajaran, dan alat evaluasi. Nah, untuk alat evaluasi nanti salah satunya membuat soal, buat kisi-kisi, dan juga menganalisis soal ulangan harian. Nah, ini gambar saya, contohnya aktif membangun komunitas dengan sekolah, MKMP antar pendidik madrasah, kemudian antar organisasi profesional seperti PGRI, baik secara daring maupun secara luring. Nah, ini juga hasil sertifikat yang saya peroleh dari diklat, workshop, seminar IHT, dan juga kursus. Dan ini mendesain pembelajaran cara mandiri mulai dari perencanaan, pembuatan media, modifikasi media pembelajaran, dan alat evaluasi dengan menggunakan metode soal Google Form. Kemudian aplikasi untuk analisis soal juga sudah ada. Kolaboratif, sebagai guru kolaboratif, maka saya bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat, guru mapel biologi, guru BK, wali murid, dan siswa, dengan tujuan untuk mensukseskan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Contohnya berdiskusi, bekerja sama dengan rekan sejawat dalam pembuatan soal, RPP, merefleksikan pembelajaran. Kemudian meningkatkan kualitas pengajaran yang berpihak kepada murid. Ini foto saya kerjasama dengan kepala sekolah, guru mapel biologi, rekan kerja, wali murid, guru BK, kemudian organisasi profesi, sehingga kualitas hasil pembelajaran meningkat. Ini juga salah satu kerjasama dengan rekan kerja, foto dari hasil lokakarya 1 kemarin yang bisa menghasilkan sebuah manfaat bersama dan hasil karya. Reflektif. Saya sebagai guru reflektif, maka saya akan membuat refleksi pembelajaran dari proses kegiatan belajar mengajar sehingga saya dapat melakukan perbaikan pada proses KPM berikutnya. Memanfaatkan hasil supervisi dan masukan dari rekan guru untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Ini gambar saya, yaitu ketika memanfaatkan hasil supervisi dan masukan dari rekan guru untuk perbaikan pembelajaran dan selalu konsisten melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran. Kesimpulan refleksi dengan 4P pada diri saya itu ada 4 sesuai yang diberikan di guru penggerak, yaitu 1. Peristiwa yang paling bermakna, 2. Perasaan, 3. Pembelajaran, 4. Penerapan ke depan. Untuk peristiwa paling bermakna bagi saya yaitu 1. Saya bisa lebih memahami filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sing tulodo ing madya mangarsa tuturi handayani. Maksudnya, pembelajaran bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga transfer keterampilan dan sikap. Untuk jadi guru penggerak itu selalu berusaha berpihak pada murid, mampu berkolaborasi, berinovasi, mandiri, dan reflektif. Kemudian peristiwa yang kedua adalah peran guru. Di sini guru berperan sebagai penuntun siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sehingga menjadi orang bermanfaat dalam segala hal. Perasaan saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan program guru penggerak dan masih berkesempatan untuk ikut. Rata-rata usia saya berada di atasnya. Kemudian saya mendapatkan ilmu bermanfaat dan punya harapan sukses di masa yang akan datang menjadi guru yang lebih baik lagi dan berkualitas serta tidak ketinggalan pengetahuan. Ketiga, tentang pembelajaran, maksudnya saya di sini berusaha menuntun siswa sesuai kodrat alam untuk mencapai impiannya, cita-citanya. Mendidik siswa sesuai kodrat zaman atau perkembangan zaman. Kemudian nilai tidak hanya ditentukan dari teori dan keterampilan, tetapi karakter siswa atau sikap siswa juga perlu dipertimbangkan.
Guru selalu berpihak pada murid, berinovasi, mandiri, berkolaborasi, serta reflektif sehingga membuat pembelajaran nantinya lebih berkualitas, menarik, dan menyenangkan. Untuk penerapan kedepannya nanti, satu, saya melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat alam yang dimiliki dan kodrat zaman, sehingga menjadikan murid akan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Dua, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat sekolah, komunitas seperti MGMP, PGRI, komunitas pendidik seluruh Indonesia, wali murid, masyarakat, dan pemerhati pendidikan. Tiga, berinovasi dan mandiri dalam pembelajaran seperti pembuatan media pembelajaran, menggunakan strategi dan metode yang lebih bervariasi, lebih menarik, dan lebih menyenangkan. Empat, reflektif dari setiap pembelajaran sehingga pembelajaran kedepannya menjadi lebih baik lagi. Demikian presentasi dari saya tentang aksi nyata saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.